Selamat pagi. Pagi ini, kita berolahraga bersepeda menuju ke makam Saunggaling. Makam Raden Saunggaling atau yang juga dikenal sebagai Makam Joko Berak adalah sebuah situs sejarah penting yang terletak di daerah Lidah Wetan, Surabaya, Jawa Timur. Makam ini menjadi salah satu saksi bisu dari sejarah kepahlawanan dan perjuangan Raden Saunggaling, seorang tokoh legendaris dari Surabaya pada masa penjajahan Belanda. Siapakah Raden Saunggaling itu? Mari kita ulas. Raden Saunggaling atau Joko Berek merupakan adipati di kota Surabaya. Raden Saunggaling merupakan putra dari Adipati Jaingrono dengan selir Raden Ayu Dewi Sangkra. Ia dikenal sebagai Adipati Surabaya yang paling dibenci penjajah. Makam Raden Saunggaling ditemukan oleh warga pada tahun 1901 dan berada di Jalan Lidah Wetan Gang 3 Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Makam Raden Saunggaling. Nama asli dari Saunggaling yakni Joko Berek. Joko Berek merupakan putra dari Adipati Jaingrono dengan Raden Ayu Dewi Sangkra. Kehidupan dimulai saat Adipati Surabaya ketiga itu sedang berburu di hutan wilayah Surabaya Barat. Saat itu Jaingrono bertemu dengan Dewi Sangkra untuk kali pertama di Desa Lidah Donowati yang sekarang menjadi Lidah Wetan dan Kulon. Setelah menikah dan punya anak, Jaingrono ayahnya kembali ke Kedaton dan meminta istrinya Dewi Sangkra tetap tinggal di Donowati dan memberikan sebuah selendang, Cindai Puspita, dengan harapan nanti anaknya jika dewasa bisa membawa selendang itu sebagai tanda sebagai anak Jaingrono I. Setelah dewasa, Joko Berek bertemu dengan sang ayah, Jaingrono I. Mengetahui anaknya sudah tumbuh besar, sang adipati sangat senang. Sebenarnya, Jaingrono I ingin memberikan mahkotanya dan mengangkat Saunggaling sebagai Jaingrono keempat. Saat itu Joko Berek mau diangkat oleh adipati sebagai Jaingrono keempat. Tapi karena ingin adil, Jaingrono pun membuat sayembara dengan memanah umbul-umbul Tunggul Yuda. Setelah sayembara tersebut diumumkan, banyak warga dari berbagai desa mengikuti sayembara tersebut, tetapi gagal. Bahkan saudara tiri Joko Berek yakni Sawung Rana dan Sawung Sari juga mengikuti sayembara hingga mencoba memanah 3 kali. Mereka pun gagal. Sayembara tersebut akhirnya dimenangkan oleh Joko Berek atau Saunggaling. Karena tak ingin Saunggaling meneruskan jabatan sebagai Adipati Jaingrono IV, Belanda, dan 2 saudara tiri Joko Berek bekerja sama. Mereka berusaha meracun Joko Berek dan Jaingrono III. Mereka diracun saat pesta perayaan dinobatkannya Raden Saunggaling sebagai Adipati Surabaya ketiga. Beruntung aksi tersebut diketahui oleh paman ipar Saunggaling, yaitu Adipati Cakraningrat dari Madura, suami bibi dari Saunggaling. Ketika minuman yang ada racunnya itu disodorkan ke Saunggaling, Adipati Cakraningrat pura-pura menabrak Sawung Rana yang mengakibatkan terjatuhnya gelas berisi racun. Dengan nada licik, Sawung Rana menghasut Joko Berek. Sawung Rana menyebut apa yang dilakukan Adipati Cakraningrat telah menghina Joko Berek dengan menjatuhkan minuman tersebut. Mendapat hasutan itu, Joko Berek marah dan mengajak Adipati Cakraningrat keluar dari kadipatan. Setelah dijelaskan jika minuman itu telah diberi racun oleh 2 saudara tirinya dan kompeni Belanda, Joko Berek menyesal dan meminta maaf kepada pamannya. Sejak itu, Saunggaling sangat benci dengan Belanda dan selalu memusuhi Belanda. Setelah Saunggaling beberapa kali melawan dan menentang perintah Belanda,
kompeni mengirim 5.000 pasukan yang terdiri dari prajurit Eropa dan pribumi. Serangan dilakukan melalui perang darat dan laut. Sementara di Kadipaten Surabaya, Adipati Sawunggaling berusaha menyatukan kekuatan. Gerbang Kertasusila, Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan. Pertempuran dahsyat tidak terelakkan. Pasukan Sawunggaling berhasil memukul mundur kompeni Belanda di Lamongan. Saat itu, kompeni yang terbiasa melakukan perang terbuka tidak bisa menghadapi serangan gerilya para pengikut Sawunggaling. Atas kekalahan tersebut, Kapitan Peter Spilman marah. Peter langsung memimpin peperangan dengan menggunakan 3 kapal perang untuk menggempur Surabaya dari arah laut. Ia memerintahkan pasukan untuk meratakan Surabaya tanpa ada tawanan perang. Saat itu, karena Surabaya sempat dikuasai Belanda, kompeni melarang bagi siapa saja menulis tentang Sawunggaling. Karena Belanda tak ingin kekalahan telak waktu itu diketahui oleh pimpinannya kala itu. Kita sudah sampai di makam Raden Sawunggaling. Kita lapor dulu di Juru Kunci di sini. Dan inilah area pemakamannya. Yang dimakamkan bersama Raden Sawunggaling adalah: pertama, Raden Ayo, Dewi Sangkra ibunya. Kedua, Mbah Buyut Suro, guru sekaligus orang tua angkat Dewi Sangkra. Ketiga, Raden Ayu Pandansari, teman Babat Alas. Keempat, Raden Karyo Sentono, teman Sawunggaling. Setelah izin, Bapak Juru Kunci akan membukakan area pemakamannya. Beliau pun dengan sukarela menjelaskan sejarah singkatnya. Ini yang paling tua. Nah, yang pertama kali di sini yang paling tua. Ini punya nama Mbah Buyut Suru. Mbah Buyut Suru. Ini santrinya atau muridnya Mbah Raden Karyo Sentono. Dia juga yang ngomong atau jaga waktu kecilnya Mbah Joko Berek sampai punya gelar Raden Sawunggaling. Sawunggaling itu gelar kawan-kawan. Ya ini sing Raden Sawunggaling berarti. Sing Joko. Sing Joko, ngomong cilikane. Ini ibunya. Makamnya ibunya Mbah Buyut Sangkra Raden Ayu Dewi Sangkra. Mbah Raden Ayu Dewi Sangkra ini dari Kerajaan Belambangan. Umur 12 tahun sudah ada di sini. Sebelum Kerajaan Belambangan hancur perang saudara, dia diselamatkan di sini, dirawat Mbah Buyut Suru. Setelah itu Mbah Buyut Sangkra Raden Ayu Dewi Sangkra ini menikah dengan Mbah Raden Jaingrono ketiga. Dia adalah seorang temenggung atau adipati di Surabaya. Nah, setelah menikah, maka lahirlah Mbah Joko Berek. Nah, ini makamnya Mbah Joko Berek yang bergelar Raden Sawunggaling. Jadi Sawunggaling itu gelar. Nah, ini makamnya Mbah Buyut Raden Ayu Pandansari. Nah, dia yang bantu waktu Mbah Joko Berek setelah menang sayembara di alun-alun Kertosuro di daerah Solo Yogyakarta itu masih ada perintah, yaitu Babat Alas nambah sedelingan. Nah, alas yang ada di wilayah Surabaya Barat yang masih belum bisa dibakar. Monggo Pak Purnomo berserah Ibu berdoa sesuai agama kepercayaan masing-masing.
Di sini terdapat pula silsilah dari Raden Sawunggaling. Demikianlah ziarah kita ke makam Raden Sawunggaling, Adipati Surabaya ketiga. Oh iya, ada yang perlu diperhatikan saat berada di makam. Pertama, tidak duduk atau berjalan di atas kuburan. Larangan ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, tidak salat menghadap kuburan. Ketiga, tidak berlebihan. Hindari tindakan berlebihan seperti menjadikan makam seperti masjid atau menangis meratapi makam. Dan yang paling utama kita ziarah adalah mendoakan orang yang kita ziarahi. Dan saat kita berjalan melintasi makam, disunahkan mengucapkan salam kepada ahli kubur. Diawali salamnya dengan lafaz, "Assalamualaikum, ya ahlal kubur." Pokoknya, setiap melintasi area pemakaman muslim, disunahkan membaca salam. Kalau bacaan lengkapnya mempunyai arti, semoga keselamatan tercurah kepada kalian, wahai penghuni kubur, dari golongan orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Kami insya Allah akan menyusul kalian. Saya meminta kepada Allah keselamatan untuk kami dan kalian. Demikianlah olahraga sambil ziarah kita kali ini. Dalam YouTube saya akan selalu ada sejarah atau cerita, baik sejarah tentang tempat atau sejarah tentang tokoh. Saya berharap sebagai pesepeda, kita juga bisa berbagi ilmu. Semoga semua mendapat keberkahan, kemudahan dalam segala hal. Amin. Salam sehat.